Yo halo guys, balik lagi bareng Mimin di channel Alur Anime. Dan kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari anime Silent Switch. Silent Witch. Tanpa banyak lama-lama, jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah sini. Dan ini dia konten alur cerita animenya. Ikezo. Cerita dimulai dari mimpi Monica saat masih kecil. Saat kecil dia diberi hadiah berupa meteran oleh ayahnya. Dan itu membuat dia senang akan angka-angka. Sementara Monica tertidur di kereta kuda yang menuju ke sekolah barunya. Baru saja sampai ke Akademi Serendia. Mereka langsung menjalankan peran, dan kali ini langsung dengan kepala Serendia, mungkin sih. Isabelle tidak setuju kalau harus sekamar dengan Monica yang berperan sebagai pembantu. Namun hal itu sudah direncanakan oleh mereka saat di kereta kuda karena Monica tidak sanggup jika harus berada satu kamar dengan orang lain. Isabelle pun bertindak tidak sudi dan ingin Monica tidur di loteng atau di kandang kuda. あなたなんて屋根裏部屋がお似合いよ。屋根裏部屋。屋根裏が開いてない？馬小屋でも構いませんことよ。 Sementara di suatu ruangan, orang bernama Aaron O'Brien. Hidup Bapak Brian! Hidup Bapak Brian! Hidup Bapak Brian! Yang merupakan bendahara OSIS terjerat pada kasus manipulasi keuangan. Dan seseorang bernama Elliot Howard berkata sudah mendapat penemuan sekitar 30 kali. Disusul dengan saksi bernama Bridge Graham yang mendapat bukti kalau dia menggelapkan dana anggaran khusus. Dan saksi lain seperti Neil Clay Maywood, anjing susah cow namanya, dan Krill Ashley. Lalu seseorang yang ditakuti yang kemungkinan ketua OSIS berkata kalau alasan dia memilih Aaron sebagai anggota OSIS karena titipan dari eyangnya bernama Duke Clockwork. Dan karena ulahnya ayahnya bisa diterlantarkan. Aaron berkata kalau orang itu pasti membantunya, entah siapa orangnya dia tidak bisa mengingatnya. Ketua OSIS berkata kalau Aaron sudah menghancurkan keluarga Kunstdale. Aaron yang kesal pun berlari sambil berkata kalau keluarga kerajaan hanyalah anjingnya Duke. 黙れ黙れ、王族とは名ばかりの公爵な犬が。さい、ザルバン、メロゼ。 Sempat ingin menyerang namun berhasil ditahan oleh Krill dengan sihir esnya. Ketua OSIS itu lalu berkata kalau dia dilarang keluar dari asrama sebelum sempat benar-benar dikeluarkan. Monica dan Isabelle pun akhirnya selesai. Isabelle sedih padahal dia ingin minum-minum bersama Monica. Dan mereka melihat Aaron yang dibawa. Isabelle lalu memberi beberapa informasi dari mulai Aaron dan Elliot yang merupakan kondespi, serta satu orang lagi yang tidak dia kenal. Monica merasa kalau misi ini cocok untuk Isabelle. Monica akhirnya berada di kelas dan diperkenalkan oleh gurunya. 全員注目。編入生のモニカ・ノートン城だ。姿勢。 Namun saat dia diperintahkan untuk memperkenalkan diri, dia tidak bisa berbicara sama sekali sampai-sampai gurunya tidak ada pilihan lain selain menyuruhnya duduk. Dan saat jam kosong pun dia hanya duduk sendiri sampai-sampai tidak mendengar kalau ada yang memanggilnya. ねえ、あなたに話しかけているのだけど、編入生さ。 Saat dia sadar dan menoleh, ternyata di depannya ada seorang gadis bernama Lana Colette. Dia menanyakan soal model rambut Monica, bahkan orang-orang sampai membicarakan Monica. Lana bertanya soal asal Monica dan dia menjawab kalau dia berasal dari Lianak. Lana pun tahu tentang Lianak dan Monica hanya bisa terdiam. Lana pun menunjukkan lipstik yang dibuat dari ibu kota. Namun orang-orang di sana malah berkata kalau Lana sedang pamer karena baru saja keluarganya diangkat sebagai baron. Karena kesal dia pun pergi. Bukan pergi menjauh tapi dia ada di belakang Monica dan memperbaiki gaya rambutnya. じっとしてなさいよ。これでいいわ。簡単なんだからできるようになりなさいよ。
Monica yang belum sempat berterima kasih pun hanya bisa terdiam. Di toilet pun dia melihat kembali rambutnya. Di jam istirahat, Monica mencoba menjalankan misinya dengan mencari Pangeran Felix. Namun dia tidak menemukannya. 王子様って生徒会長だから生徒会室に近づけば顔ぐらいは見ることができるかも。無理。 Dan dia tidak berani ke ruangan OSIS. Dia pun terus membayangkan kengerian dari Lois. Karena ingin sarapan, dia mencari tempat yang sunyi dan sampai di tempat yang dipenuhi bunga. Namun dia menemukan seseorang yang kita lihat di ruangan OSIS. Monica ingin mencoba kembali mundur, tetapi berhasil ditangkap oleh Elliot. Elliot melihat sesuatu dari sakunya. Monica beralasan kalau itu makanannya. Namun Elliot tidak percaya dan berkata siapa yang menyewanya. Monica yang terpojok pun jatuh dan membuat makanannya yang merupakan buah kenari jatuh ke tanah. Ketua OSIS menyuruh Elliot untuk melepaskannya karena mungkin dia bukan orang jahat. Ketua OSIS itu mendekati Monica dan dia sudah tahu kalau ada murid pindahan. Yang dia tebak adalah Monica. Dia menganggap Monica sebagai tupai kecil yang tersesat. Namun ketua OSIS merasakan ada yang datang dari atas dan mencoba melindungi Monica. Benar saja dari atas jatuh pot bunga, namun karena Monica adalah penyihir sunyi, dia pun melindunginya tanpa bersuara dengan sihir angin. 危ない。 Ketua OSIS dan Monica pun saling bertatapan, tapi Monica langsung tak sadarkan diri. Masa lalu Monica pun mulai terlihat sedikit demi sedikit, dan kali ini entah benar masa lalunya atau hanya hayalannya. Monica disiksa oleh seseorang karena ulah ayahnya, dan itu membuat Monica terbangun. Monica berada di ruangan UKS. Dia didatangi oleh seorang gadis bernama Selma Kars, yang merupakan penjaga UKS dari kelasnya. Monica kembali ke asrama dan pergi ke kasurnya, yang lalu ditanyakan soal yang terjadi hari ini oleh Nero. Nero mendengarkan keluh kesah Monica. Nero menyuruhnya untuk menggunakan sihir yang menghapus ingatan, namun sihir itu tidak bisa dipakai sembarangan karena bisa merusak mental dan mengakibatkan dui fungsi otak. Monica pun bercerita kalau dia bertemu dengan orang-orang baik dan belum sempat berterima kasih. Nero memiliki rencana dan langsung disadari oleh Monica. まさか。これでどうだ。 Nero pun berubah menjadi bentuk manusia Ikemen dan menyuruh Monica berterima kasih. Saat kejar-kejaran dengan Monica, Nero melihat orang yang mencurigakan dan benar saja ada orang dengan jubah hitam. Monica pun melihatnya, sempat ingin dikejar tapi Monica mengenali orang itu. Monica kembali bermimpi soal ayahnya yang sedang menghitung sesuatu meskipun baru sebagian kecil. Dan mungkin akan sia-sia jika dia masih hidup. この計算が終わったら研究が完成するの？いいや、これはまだほんの一部だよ。それでも Monica pun terbangun sebelum mendengar pesan dari ayahnya. Monica bersiap-siap dan saat sedang ngopi, dia bertanya pada Nero terkait apa yang dia senangi. Nero akan senang jika dia dipuji oleh Monica karena akan menghangatkan dirinya. Monica pun teringat dengan pesan ayahnya bahwa semakin sulit cobaannya akan semakin menyenangkan. それでも困難な挑戦ほど楽しいものだよ、モニカ。 Di kelas dia datang ke Lana dan berterima kasih. Namun kali ini Lana cukup cuek. Monica tidak menyerah, dia pun meminta Lana mengajarinya kembali. Lana yang mencoba menahan senyumannya berkata untuk duduk. Lana lalu berkata kalau sisir ini berasal dari Anmel. Lana terdiam karena pasti ceritanya membosankan. Monica berkata kalau ceritanya juga membosankan karena suka menghitung angka. 私もよく話がつまらないって言われます。数字の話ばかりしちゃうから。何それ、変なの？ Dan itu mempercair suasana. Rambut Monica pun sudah kembali dan kini dia harus belajar sendiri.
Namun terdengar suara keributan yang ternyata Elliot datang ke kelas dan Monica langsung bersembunyi. Elliot pun mendekati Monica yang berada di balik gorden. Monica pun dibawa ke ruangan OSIS. Ketua OSIS pun memperkenalkan dirinya kalau dia bernama Felix R. Riddle yang selama ini dicari Monica. Dia pun berterima kasih dan berkata kenapa dia menyelinap malam-malam. Felix dengan tenang berkata seperti apa ciri-cirinya. Dia tidak tahu secara pasti namun dia tahu dari bentuk tubuhnya. Felix berkata kalau bentuk tubuh bisa sama dengan orang lain. Namun Monica mulai menjelaskan secara rinci dengan hitungan dan mode kikuknya yang tiba-tiba hilang. Dan itu membuat dua orang di sana terkejut. 私は目で見たものの長さを言い当てる自信があります。殿下は頭の横と縦の比率が1対 1.618 でした。こきていても足の長さで大体へその位置は割り出せます。昨晩の人物も天下もへそで分割した時、上と下。Monica bahkan sampai antusias dengan hitungan emasnya. Dan saat sadar mode kikuknya pun kembali. Elliot berkata kalau dugaannya benar, tapi Felix beralasan kalau kemajuannya tidak pasti. Dan akhirnya menganggap Monica tidak berbahaya karena berani berkata seperti itu. Felix berkata kalau ada masalah dengan anggaran yang disalahgunakan dan Felix beranggapan kalau Aaron mempunyai bawahan. Elliot mengira kalau Monica adalah suruhan Aaron. Dan kalau memang tidak, dia pun diperintahkan untuk menemukan orang yang selama ini dicari. Nero bahkan sampai tidak percaya akan situasi Monica. Oke, mungkin segitu saja untuk video kali ini. Anjing, suara gua habis, cok. Oke, mungkin segitu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di konten minggu depan. Ya, jangan lupa tekan tombol subscribe and see you.